Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhrul Mukminin. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan memberikan ringkasan materi pertemuan 9 hingga 15 untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi. Oke, baik, kita langsung saja mulai ke materi pertemuan 9, pengembangan perangkat lunak. Nah, pengembangan perangkat lunak ini, sumber perangkat lunak itu ada dua. Yang pertama, perangkat lunak komersial atau vendor, dan perangkat lunak in-house atau custom-made software. Nah, perangkat lunak vendor ini memiliki kelebihan yaitu implementasi cepat, penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu, reliabilitas, dan memiliki kekurangan yaitu kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, ketergantungan vendor, biaya tidak langsung, dan kerusakan SDLC. Nah, penilaian dari ini yaitu kinerja pengoperasian, dokumentasi, kemudahan pembelajaran, kemudahan pengguna, atau pengendalian dan penanganan kesalahan serta dukungan. Nah, perangkat lunak in-house atau custom-made software itu ada 4 tahap. Yang pertama, mengikuti SWLDC atau Software Development Lifecycle. Kemudian, rancangan atau desain. Yang ketiga, kode. Yang keempat, uji atau tes. Nah, rancangan desain ini terdiri dari bagan terstruktur, kemudian SE atau pesut kode, kemudian table atau pohon keputusan, kamus data, diagram WO, diagram JSD, dan sebagainya. Nah, kode ini terdiri dari 4GL, 3GL, dan pemrograman objek. Nah, uji tes ini kita dapat dilakukan dengan white box dan black box. Nah, pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak itu ada 3, yaitu komunikasi, integrasi, dan koordinasi. Nah, pendekatan organisasi itu dapat dilakukan dengan tim pengembangan program, tim programmer kepala, tim pemrograman bersama. Nah, produktivitas pengembangan perangkat lunak. Nah, ini dapat kita nilai dengan matriks length of executable code. Nah, ini produktivitas sama dengan output yang dihasilkan dibagi input yang dikonsumsi. Nah, metric point function. Nah, metric point function ini produktivitas sama dengan jumlah titik fungsi yang dihadirkan dibagi jumlah person sampai mon. Nah, kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak kita dapat nilai dari dimensi pemakaian. Nah, dimensi pemakaian ini terdiri dari kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudahan pembelajaran, pengontrolan, dan penanganan kesalahan, serta dukungan dan dari pembuat dan pemelihara. Nah, dimensi yang selanjutnya yaitu dimensi rancangan atau biasa yang disingkat MURRE. Nah, MURRE ini adalah maintainability, usability, reusability, reliability, extendability. Nah, dimensi nilai tambah atau biasa yang disingkat PDM, produktivitas, diferensiasi, manajemen. Kemudian jaminan kualitas atau quality assurance. Nah, adalah proses merancang kualitas ke dalam sistem. Kemudian pengendalian kualitas, quality control. Nah, quality control ini proses yang memastikan bahwa kualitas sistem telah terpenuhi atau tercapai. Kemudian perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak ini dibagi menjadi 2, perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi objek. Nah, perancangan terstruktur ini orientasinya pada proses dan data. Nah, alat yang digunakan itu DFD, ERD, STD, bagan struktur, SE atau pesut kode, WO. Kemudian karakteristik dari rancangan ini
yaitu modul disusun secara hierarkis menggunakan logika call atau perform based. Nah, kemudian menggunakan alur kendali top to bottom atau bottom to top. Nah, kemudian repetisi dalam satu modul, konsep kendali standar seperti urut, seleksi, repetisi. Nah, kemudian perancangan berorientasi objek itu orientasinya pada objek. Nah, alat yang digunakan yaitu DFD, ERD, STD, bagan terstruktur, SE, pesut kode. Kemudian tahapannya mendeskripsikan objek, kelas, atribut, dan daftar operasi. Kemudian memodelkan relasi antara objek dan kelas. Memodelkan pewarisan, menggabungkan faktor MU, RRE, kemudian pengkodean perangkat lunak. Nah, bahasa pemrograman yang biasa digunakan itu 3GL atau 4GL dan OOP. Nah, kemudian jenis bahasa OOP. Nah, jenis bahasa OOP kita dapat kelompokkan itu dari murni, contohnya itu Smalltalk, Eiffel, kemudian hybrid, contohnya C++, Pascal, COBOL. Kemudian saat ini orientasi pengembangan OOP pada sistem operasi berbasis grafik, contohnya Visual Basic, Delphi, VFox Pro. Kemudian pengujian perangkat lunak itu menggunakan metode merancang test case yang biasanya yang sering dilakukan yaitu menggunakan white box testing dan black box testing. Nah, area uji yang dilakukan itu file, entry data, kendali, dan arus program. Nah, jenis kesalahannya itu ada dua, yaitu fatal, contohnya keras, logika, hang. Kemudian serius, contohnya output tidak benar atau minor. Nah, tahapan pengujian ini terbagi menjadi 3, yaitu pengujian modul, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan yang terakhir, pengujian penerimaan. Nah, skenario pengujian yaitu yang pertama, pengembangan test case dan strategi pengujian. Kemudian pelaksanaan tes. Nah, kemudian pelaporan kesalahan yang terdeteksi, pengkoreksian kesalahan, kemudian peramalan tingkat reliabilitas. Nah, kemudian jenis laporan kesalahan terdiri diantaranya saran, kesalahan rancangan, kesalahan pengkodean, kesalahan dokumentasi, dan query. Nah, materi ke-10, implementasi perangkat lunak. Nah, implementasi perangkat lunak ini adalah tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem. Nah, tahap ini melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan. Nah, sistem yang terlibat itu termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Nah, proses implementasi itu terdiri dari 2, perencanaan, pengeksekusian. Nah, rencana implementasi adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan tergantung pada kompleksitas proyek. Nah, tim implementasi biasanya terdiri dari profesional sistem yang merancang sistem, para manajer, beberapa staf, perwakilan vendor, pemakaian primer, pengkode, dan teknisi. Nah, bagian pokok implementasi diperlukan. Yang pertama, persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan atau pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem. Nah, konversi file dan sistem ini menggunakan metode konversi langsung, konversi paralel, konversi pass-in, konversi pilot. Nah, konversi atau modifikasi meliputi format file, isi file, media penyimpanan. Nah, metode dasar konversi file itu ada 2, yaitu konversi file total dan konversi file gradual. Nah, peninjauan pasca implementasi. Bidang tinjauan pasca implementasi ada faktor sistemnya, yaitu faktor kelayakan telos, faktor strategik PDM, faktor perancangan MUR. Nah, komponen rancangan sistem yaitu output, input, proses, database, kendali, platform, teknologi. Nah, estimasi waktu, biaya, dan manfaat, tingkat dukungan sumber daya tersedia, manajemen puncak, pelatihan.
Nah, kita lanjut ke materi ke-11 yaitu pemeliharaan sistem. Nah, pemeliharaan sistem ini adalah tahap pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Nah, jenis pemeliharaan sistem yaitu pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan penyempurnaan, pemeliharaan preventif. Nah, siklus hidup pemeliharaan sistem atau yang disingkat SMLC itu tahapannya diantaranya memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, kemudian menspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan serta pengkonversian dan meluncurkan operasi, kemudian mengupdate dokumen dan melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Nah, maintainability yaitu kemampuan pemeliharaan sistem. Prosedur untuk meningkatkan maintainability yaitu pertama, menerapkan SDLC dan SWLDC, menspesifikasikan definisi data standar, kemudian menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Terus, menginstal perangkat lunak dokumentasi dan soal tes di dalam Central Repositor System Cache atau CMS. Nah, kemudian 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem, yaitu pendekatan pemisahan, pendekatan gabungan, pendekatan fungsional. Nah, pendekatan fungsional ini adalah variasi dari pendekatan gabungan dengan membedakan tenaga profesional sistem dari sistem informasi dan menugasi mereka pada fungsi bisnis untuk penyusunan maupun pemeliharaan. Nah, kemudian ada 5 cache tool yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan timbunan sistem baru yang belum dikerjakan. Nah, yang pertama, rekayasa maju atau forward engineering. Kemudian rekayasa mundur atau reverse engineering. Kemudian rekayasa ulang atau re-engineering. Nah, kemudian restrukturisasi atau yang biasa kita dalam bahasa Inggris restructuring. Kemudian sistem pakar pemeliharaan atau maintenance export system. Kemudian mengelola pemeliharaan sistem. Yang pertama, menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, kemudian mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal. Kemudian menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk. Kemudian mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem, mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Resiko apa saja sih yang CMS hindarkan? Yang pertama, kekuatan inventaris program perangkat lunak yang akurat dan sumber-sumber sistem informasi lainnya. Kemudian ketidaklengkapan sejarah perubahan program. Kemudian modul-modul program perangkat lunak terduplikasi. Lalu perubahan program perangkat lunak yang tidak sah. Kemudian kekurangan dokumentasi yang jelas, komprehensif, dan terbaru. Lalu yang terakhir, rendahnya kualitas dan reliabilitas perangkat lunak. Materi 12 yaitu perancangan sistem secara umum. Nah, perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Kemudian pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Kemudian dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dan terakhir, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Perancangan sistem dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual atau perancangan logika atau perancangan secara makro. Kemudian yang kedua, perancangan sistem terinci. Nah, atau perancangan sistem secara fisik. Kemudian tujuan perancangan sistem. Nah,
Tujuan prasangka sistem itu ada dua tujuan utama, yaitu memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Kemudian untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, lebih condong pada desain sistem yang terinci. Nah, personil yang terlibat dari analisis sistem seharusnya melibatkan personil seperti spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Nah, 3 kategori desain sistem. Yang pertama, global based system atau sistem berbasis global. Kemudian, group based system atau sistem berbasis kelompok. Yang ketiga, local based system, sistem berbasis lokal. Nah, ada 4 kunci elemen dari Rapid Application Development atau yang biasa kita dengar RAD untuk mendesain sistem. Nah, RAD ini dipopulerkan oleh James Martin. Sinergismenya adalah bahwa RAD menggabungkan elemen-elemen yang bekerja sama sehingga dampak keseluruhannya lebih besar dibandingkan jumlah dampak per individu atau masing-masing. Adapun 4 kunci dalam RAD yaitu Joint Application Development atau JAD. Nah, Lalu spesialis with advanced tool atau yang disingkat SWAT teams. Kemudian yang ketiga, computer aided system dan software engineering case tool. Kemudian prototyping. Nah, tahapan perancangan sistem yang pertama, perancangan output. Nah, perancangan output ini adalah hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Nah, tipe output dapat dibedakan yaitu eksternal. Nah, dari eksternal ini tujuan output untuk informasi di luar organisasi pemakai. Contohnya faktur, cek, tanda terima pembayaran, dan lain-lain. Kemudian internal. Tujuannya itu output untuk informasi di lingkungan organisasi pemakai. Contohnya laporan terinci, laporan ringkasan, dan lain-lain. Perancangan input. Perancangan input memiliki tujuan yaitu untuk mengefektifkan biaya pemasukan data. Kemudian untuk mencapai keakuratan yang tinggi. Lalu untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Kemudian perancangan dialog. Nah, perancangan dialog ini memiliki tujuan yaitu untuk menjaga agar pemasukan data benar untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Perancangan proses sistem. Perancangan proses sistem tujuannya yaitu untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar dan untuk mengawasi proses dari sistem. Perancangan database. Perancangan database dalam sistem informasi disebut database system. Nah, sistem basis data atau database system adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perancangan kontrol. Nah, tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Nah, perancangan jaringan. Langkahnya yaitu pertama, membuat segmen bidang usaha, kemudian membuat sebuah model LAN, lalu mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk segmen di seluruh usaha. Yang keempat, interkoneksi segmen-segmen jaringan. Perancangan komputer. Nah, kelompok komputer dibagi menjadi 3 nih, yaitu mainframe, mini komputer, mikrokomputer. Nah, device, output, input, proses, dan penyimpanan. Tekanan-tekanan perancangan. Perancangan sistem informasi harus memperhatikan sejumlah tekanan desain atau force design. Nah, integrasi, yang pertama integrasi, kemudian jalur pemakai atau sistem, dan ketiga tekanan persaingan, keempat kualitas dari kegunaan informasi. Nah, 5 kebutuhan sistem, yang keenam kebutuhan pengolahan data, yang ketujuh faktor-faktor organisasi.
Yang ke-8, kebutuhan biaya efektivitas. Yang ke-9, faktor-faktor manusia. Yang ke-10, kebutuhan dan kebutuhan. Nah, selanjutnya materi ke-13. Materi ke-13, perancangan sistem terinci. Nah, perancangan sistem terinci ini ada perancangan output dan perancangan input. Nah, perancangan output memiliki tujuan yaitu mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Nah, informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi hal-hal berikut: accessibility, timeliness, timelines, kemudian relevance, kemudian accuracy, kemudian usability. Nah, perancangan input mengawali dimulai proses informasi, perlu direncanakan untuk mengonversi data mentah ke dalam informasi yang berguna. Beberapa kegiatan di bawah perancangan input yaitu memakai data mentah atau data input. Nah, insert into, delete from, update database. Kemudian menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output. Nah, masukkan dan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain. Memulai aksi atau melakukan suatu tugas, mengadakan dialog sistem. Kemudian beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari input data yaitu paper form, electronic form, direct entry device, codes, menus. Kemudian natural language. Nah, materi ke-14, perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Nah, model waterfall ini adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Nah, model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perancangan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Nah, tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Nah, sedangkan model prototyping yaitu model yang menggunakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi penggunaan secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai prototipe tersebut, akan dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Kita lanjut ke materi ke 15. Nah, membandingkan model-model pengembangan database. Yang pertama, waterfall. Nah, metode ini juga disebut dengan classic lifestyle. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Nah, tahapannya yaitu rekayasa dan pemodelan sistem informasi, analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, penulisan program, testing, dan support maintenance. Nah, kemudian RAD. Nah, model ini merupakan model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Nah, model ini memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian kecil yang mana tiap bagiannya dibangun dengan model yang mirip dengan waterfall. Tujuan utama model ini adalah menyelesaikan suatu proyek perbagian sehingga proses perencanaan pun perbagian. Nah, fase-fasenya itu business modeling, data modeling, proses modeling, application generation, testing, dan turnover. Nah, kemudian spiral. Nah, model ini mengambil fitur penting dari model waterfall dan prototyping dengan menambah elemen baru yaitu analisa resiko atau risk analysis. Nah, metode ini memiliki 6 aktivitas penting yaitu customer communication, planning, risk analysis, engineering, construction, dan end release, kemudian customer evaluation. Nah, sekian video ringkasan materi dari pertemuan ke-9 hingga ke pertemuan 15. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.